Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Catat ini penting. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Jangan pernah berharap bahwa kamu punya hidup bakalan sempurna, enak terus-terusan, ideal. Enggak ada ceritanya orang punya hidup seperti itu. Enggak yang kaya, enggak yang miskin, enggak yang cantik, enggak yang kurang cantik, enggak yang tua, enggak yang muda, enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak orang pinter, enggak orang kurang pinter. Semua orang di atas muka bumi ini hidup dengan paketannya masing-masing. Satu paket, ada senengnya, ada susahnya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada disenangi orang, ada juga pasti yang benci sama dia. Kewajaran hidup seorang manusia. Bu, dalam hidup ada hal-hal menyenangkan datang padamu, sebagaimana pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan, yang tidak menyenangkan datang dalam hidupmu. Maka sebagai seorang manusia, kita harus bisa menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, faham bahwa garis hidup kita bukan kita yang garisin. Faham bahwa kontrol kehidupan kita, remotenya bukan kita yang pegang. Remotenya dipegang sama yang punya. Remotenya dipegang sama Sang Pencipta, namanya Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Segala urusannya hanya tinggal berkata. Apabila menghendaki sesuatu, hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Remotnya dipegang sama Allah. Remote hidupmu, Bu, remote hidupmu, Kak, yang pegang Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu, dialah yang memberikan sesuatu tersebut. Fa'al, Allah lah yang akan melaksanakan lima yurid, apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada hidupmu apa yang Dia mau, bukan apa yang kamu mau. Allah menentukan untuk kehidupanmu apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kamu inginkan. Makanya nggak ada orang yang jalanin hidupnya dengan ideal. Nggak ada orang yang hidupnya sehat terus-terusan, kaya terus-terusan, dicintai sama semua orang. Nggak ada. Satu-satunya orang yang hidup di atas muka bumi ini nggak pernah sakit ada, Bu, satu orang aja. Namanya ada, namanya Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit kepala, nggak pernah mules. Fir'aun nggak pernah panuan, nggak pernah flu. Fir'aun nggak pernah sakit mata, bintitan, nggak pernah. Fir'aun dalam hidupnya nggak pernah kena sakit.
Makanya Fir'aun, Bu, ketika membaca di kitab-kitab terdahulu bahwa alam semesta ini ada pengendalinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nggak pernah sakit. Fir'aun ngerasa, kok kayak saya ya. Fir'aun apabila menghendaki sesuatu terjadi. Dia kalau bilang melangit hujan, Bu. Fir'aun. Makanya Fir'aun ngaku, innama ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya nih Tuhan kalian yang paling tinggi. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, para ulama menyampaikan, kalau ada orang zaman sekarang dikasih kelebihan kayak kelebihannya Fir'aun, dia juga sepertinya akan mengaku saya adalah Tuhan kalian. Karenanya kita nih sama Allah hidup dikasih kesulitan, dikasih kekurangan, dikasih aib-aib, dikasih kecacatan dalam kehidupan kita, adalah agar kita menjadi hamba yang tidak sombong. Saya kalau lagi ngerasain sakit, Ustazah pakai sakit juga loh. Saya kan orang sakit. Setahun yang lalu saya sakit, Bu, berat. Ada antara tulang belakang saya ini, bagian tulang belakang lumbal yang nomor 5, apa gitu ya, yang nomor 5 itu di belakang sana itu pecah. Sakitnya luar biasa sampai harus kemudian jalanin operasi. Kalau ibu-ibu ada yang pernah ketemu saya tahun lalu, nah itu saya kemana-mana pakai kursi roda, habis itu terus pakai tongkat. Alhamdulillah sekarang udah mulai lepas tongkat dari lebaran kemarin. Cuman ya gitu, nggak bisa duduk di bawah, dan kalau duduk juga harus banyak sandaran-sandarannya. Begitu ya. Teman-teman sekalian, ketika saya sakit, saya selalu ngingetin diri saya, dalam hidup kita harus ngerasain sakit biar kangen sama surga. Kalau kita hidup sehat terus, seneng terus, bahagia terus, semua berjalan enak semuanya, kapan ada ceritanya kita kepengen sama surga? Kita bakalan kepengen hidup lama. Kita jadi berharap hidup kita tuh terlalu panjang umurnya, nggak ada kangen-kangennya sama Allah, nggak ada kangen-kangennya sama Rasulullah, nggak ada kangen-kangennya sama surga. Makanya sama Allah dikasih hidup terkadang miskin, buat ngingetin kamu kalau mau kaya tar sekalian di akhirat. Kalau lagi sakit, itu Allah lagi mau ngingetin kamu, tuh namanya hidup di dunia ada sakitnya. Kalau kamu kepengen badan kamu enak terus, sehat terus, tar di akhirat. Kalau kamu bisa bagus hidupnya di dunia, kamu akan bisa merasakan kesenangan di akhirat, insya Allah. Jadi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dalam hidupmu datang kesusahan, dalam hidupmu datang sakit, dalam hidupmu datang kesulitan, dalam hidupmu ada yang gak seneng sama kamu, itu gak apa-apa, gak apa-apa. Hal yang harus kamu lakukan adalah belajarlah buat bisa berdamai dengan takdirnya Allah, sepahit apapun takdir tersebut kamu rasakan. Insya Allah, kalau kamu bisa menjalani setiap takdir yang datang dalam kehidupanmu dengan cara yang terbaik, maka wal aqibatu lil muttaqin. Allah bercerita dalam Al-Quran, akhir yang baik, happy ending, akhir yang bagus akan Allah persembahkan buat hamba-hambanya yang selalu memilih jalan takwa, buat hamba-hambanya yang baik-baik, buat hamba-hambanya yang soleh-solehah.
Allah Subhanahu wa taala akan jadikan akhir kehidupannya menjadi indah. Jadi dalam kehidupanmu nggak apa-apa ada hal-hal yang nggak enak. Mungkin nih diantara yang hadir, saya yakin pasti ada yang saat ini sedang berada dalam titik rendah kehidupan. Ada yang lagi sakit. Ustazah, saya lagi diuji berat sekali Ustazah. Apa itu? Suami saya buka cabang. Oke. Ustazah, saya sedang diuji berat sekali Ustazah. Apa itu? Anak saya sedang dikasih sakit Ustazah. Sakit yang sangat parah. Ujian kehidupan. Ujian. Ustazah, ujian saya sedang berat sekarang ini Ustazah. Apa itu? Saya baru meninggal ibu saya. Iya, itu berat. Itu berat. Suami saya meninggal Ustazah. Anak saya meninggal Ustazah. Bukannya pantasnya ibu sama anak duluan meninggal ibu ya Ustazah. Ya itu. Teman-teman, hidup itu nggak sesuai dengan pantas-pantasnya kita. Semuanya berjalan bukan dengan kehendak kita. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Maka yuk belajar biar bisa jadi orang yang mampu hidup dengan damai, menjalani setiap episode yang datang dalam kehidupan kita, tiap waktu yang datang dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini dengan cara yang terbaiknya, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang solehah, biar kita bisa dikasih akhir kehidupan yang indah, insya Allah. Berdamai dengan takdir. Gimana caranya Ustazah? Nih saya kasih beberapa tips. Tips yang pertama, kamu kepengen menjadi seseorang yang bisa selalu berdamai dengan takdir. Yang nomor satu, kamu harus ingat, pengendali takdir itu bukan kamu. Yang ngatur hidupmu bukan kamu. Remote kontrol hidupmu, remote yang kontrol hidupmu ini mau dikencengin, mau dipelanin, mau dicepetin, mau dilambatin. Remote hidup kamu, yang pegang bukan kamu, yang pegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus terus-terusan kamu ingat dalam kehidupan kamu. Saya minta kamu, Bu, Kak, Dek, Nak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ingat terus, kamu ini bukan punya kamu. Hidup kamu bukan punya kamu. Jika hidup kamu aja bukan punya kamu, apalagi anakmu, apalagi suamimu, apalagi orang tuamu, apalagi hartamu. Nggak ada yang beneran punya kamu. Semua punyanya Allah. Ingat terus itu. Pesan saya nomor satu, kamu bukan punya kamu, kamu punyanya Allah. Anak kamu bukan punya kamu, anak kamu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kamu bukan punyanya kamu, orang tua kamu punyanya suami kamu, bukan punyamu, Bu. Dia adalah miliknya Allah. Rumah kamu, harta kamu, kendaraan kamu, HP kamu, nggak ada yang punya kamu. Semuanya punyanya Allah. Pakaian yang kamu pakai, baju yang kamu kenakan, perhiasan yang kamu kenakan, HP yang kamu pegang, tas yang kamu bawa, alas kaki yang kamu kenakan, semuanya bukan punya kamu, punyanya Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu sebabnya Allah ketika menceritakan orang-orang yang paling bisa berdamai
dengan takdirnya adalah yang memahami hal ini, memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Pasti kami akan menguji, kata Allah. Kamu hidup di atas muka bumi, nih dunia tempatnya ujian. Dunia tempatnya ujian. Tempat kamu berbekal menghadapi kehidupan nanti di akhirat. Kamu di dunia bukan buat dunia, ada ujiannya. Kamu di dunia tempat buat sekolah. Sekolah pasti ada ujiannya buat naik kelas. Allah bilang, "Walanabluwannakum," dan pasti sungguh-sungguh kami akan menguji kalian semuanya. Bisyai'in, sedikit ujian. Ujian itu nggak mungkin di luar batas kemampuan. Nggak ada orang diuji di luar batas kemampuannya. Tapi ustazah, dia stres, diuji nggak kuat, akhirnya jadi PA ustazah. Berarti ujiannya di luar batas kemampuannya. Ujiannya nggak di luar batas kemampuannya, dianya yang salah jawab soal ujiannya. Ujiannya nggak di luar batas kemampuan. Ibu-ibu sekalian, kalau ada orang sekolahan kasih soal ujian, yang bahaya itu bukan ujiannya, yang bahaya itu kalau dia salah jawab soal ujian. Kalau ada orang dibagiin soal ujian, bukannya dia jawab soal ujiannya, dia malah robek-robek soal ujiannya, apa nggak dikeluarin dari sekolahan? Dikeluarin. Demikian keadaannya. Bukan berbahaya ujiannya, tapi yang bahaya adalah kalau salah dalam menjawab ujiannya. Kita diuji, semua orang diuji, kata Allah. Bisyai'in, sedikit ujian. Minal khauf, rasa cemas, walju, kelaparan, bangkrut, hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan pasti ada begitunya. Wa naqsin minal amwal, dikurangin hartanya, wal anfus, ada yang meninggal dari orang-orang yang disayangi. Wathamarat, hasil panennya, hasil buah-buahannya nggak cukup, nggak bagus, berkurang semuanya. Hasil dagang, hasil usaha berkurang. Fabasyiris sabirin, kata Allah, menghadapi berbagai macam kehidupan yang gak enak ini, berikanlah kabar gembira bagi yang mampu sabar, bagi yang mampu berdamai, bagi yang tetap tenang hati saat badai kehidupan membuatnya jatuh dan terhuyung-huyung. Badai kehidupan membuatmu gak stabil, begitu ya? Kamu harus tetap bertahan, sabar, kata Allah. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila diuji dia memahami sehingga dia mengatakan innalillah, semua punyanya Allah.
Nggak ada yang punyamu beneran. Semua hanyalah punyanya Allah. Semua hanya titipan. Kamu tidak benar-benar memiliki, kamu hanya dititipi. Dan kalau urusan dititipi, belajarlah jadi kayak tukang parkir. Ibu pernah lihat tukang parkir Indomaret? Yang biasanya kalau kita markirin datang nggak ada, pas kita pulang baru kelihatan gitu. Belajar dari tukang parkir. Bu, tukang parkir tuh datang nih kendaraan, satu, mobil, motor, sepeda, sampai lahan parkirnya penuh. Dia nggak bangga. Dia nggak pernah bilang, liatin tuh, ada mobil, ada motor, ada bebek, ada sepeda, lengkap tuh, liatin. Dia nggak bangga, walaupun parkirannya penuh. Habisnya itu keluar satu demi satu, sampai kosong sekalipun dia nggak pernah sedih. Ada motor keluar, ya udah. Ada mobil keluar, ya udah. Lahan parkirnya penuh, dia nggak kesenengan. Lahan parkirnya kosong, dia nggak sedih. Dia nggak depresi, dia nggak stres. Kenapa gitu? Karena dia merasa semua kendaraan yang terparkir di sana bukan miliknya. Dia tidak pernah memiliki, dia hanya dititipi. Saudara sekalian saya muliakan, ada orang-orang di atas muka bumi ini yang kayak gitu. Punya banyak nggak sombong. Ketika bangkrut, ketika lagi nggak punya, biasa-biasa aja. Ada suaminya pulang bawa duit banyak, alhamdulillah. Suaminya lagi nggak bawa uang, kemudian malah ngabisin sisa tabungan sampai jadi benar-benar tak bersisa, biasa aja juga. Ada yang begitu. Gak pernah sombong sama tetangga ketika dia bisa beli kendaraan baru. Gak sombong sama tetangga ketika dia bisa naikin bangunan, renovasi, bikin tingkat di rumahnya. Biasa aja. Saudara sekalian saya muliakan, kenapa? Karena dia tahu harta dunia bukanlah miliknya. Semuanya hanyalah titipan. Titipan, Bu, itu titipan. Titipan. Mau sombong gimana? Kamu orang cuman sekedar dititipi kok. Bahkan anakmu bukan milikmu. Apabila ia diambil kembali oleh pemiliknya, kamu hanya perlu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Anakku milikmu ya Allah, dan hanya kepadamulah ia kembali. Ya Allah, kalau anak saya ada sama saya akan bikinkan makanan, saya akan layani anak saya sebisa saya berusaha buat nyenengin anak saya ya Allah. Tapi sekarang anak saya Engkau ambil kembali di sisimu, saya hanya minta padamu ya Allah, tolong jamulah anak saya di sisimu dengan seindah-indah jamuan. Tolong layani anak saya ya Allah dengan seindah-indah pelayanan. Gitu caranya. Saat suami kamu diambil di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Kamu hanya perlu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ketika saya masih menjadi istrinya, saya akan berusaha untuk melayaninya sekemampuan saya ya Allah. Saya masakkan buat dia, saya cucikan bajunya, saya buatkan kopinya. Ya Allah, sekarang ia telah Engkau ambil kembali di sisimu ya Allah. Tolong jamulah dia dengan seindah-indah jamuan di sisimu ya Allah. Lepasin, lepasin, karena bukan punyamu. Tolong jangan foto video saya ya. Boleh begitu? Kalau ada yang tetap bandel-bandel, tolong tegur sebelahnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Dah, kita lanjutin lagi. Nomor 1, cara biar berdamai dengan takdir, ingetin diri, bukan kamu pemiliknya. Kita semuanya punyanya Allah. Yang kedua, kamu kalau kepengen bisa lebih berdamai dengan takdir sepahit apapun, kamu harus menjadi seseorang yang mengerjakan apa yang Allah mau. Biar kamu dalam kehidupan dikasih yang paling enak, yang paling seneng. Bu, kerjain yang Allah senengi, biar kamu dikasih apa yang kamu senengi. Saya ulangi, kerjakan apa yang Allah mau, agar kamu dikasih yang kamu mau. Sholat berantakan, duhurnya subuhnya kesiangan, duhurnya kesibukan, asarnya kemagriban, maghribnya keisaan, isanya ketiduran. Terus kamu berharap hidup berjalan seperti yang kamu mau. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Itu ibarat kata kayak orang yang gak ikut-ikutan sekolah, kemudian berharap bisa dapat ijazah. Jauh banget lah ceritanya. Gimana kamu bisa lulus ujian jika bahkan kamu sekolah pun enggak gitu. Sekolah yang benar, kerjain di hidup di dunia ini yang benar. Perintah Allah kerjakan, dosa tinggalkan. Kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kamu bertakwa, seperti yang tadi saya bacakan, Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Judulnya nih, berdamailah. Berdamai dengan takdir karena Allah punya rencana yang terbaik. Bu, rencana yang terbaik dari Allah itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu melaksanakan rencana Allah bagi hambanya yang beriman, yaitu perintah-perintah Allah. Dia kerjakan perintah Allah. Ini tuh rencananya Allah, garis hidup yang Allah tetapkan. Kalau kita kerjakan, Allah akan beri kepada kita rencana yang baik. Allah akan beri kepada kita seindah-indah takdir. Allah akan beri kepada kita akhir yang bagus dalam segala urusan. Bukan buat semua. Kamu berharap, mohon maaf, kamu berharap koruptor dikasih akhir kehidupan yang bagus? Enggak, tentu saja. Kamu berharap orang-orang yang jahat-jahat di atas muka bumi ini mau dikasih akhir kehidupan yang bagus, mau dikasih happy ending, mau dikasih rencana Allah yang indah? Ya enggak lah Bu. Tentu saja akhir yang baik, kehidupan yang indah hanya akan Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Jadi kamu
kalau kepengen berhasil melampaui semua ujian dengan cara yang terbaik, hingga akhirnya Allah berikan kepadamu kehidupan yang indah, hingga akhirnya akhir kehidupanmu dikaruniai akhir kehidupan yang indah, kamu harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tinggalkan dosa, kerjakan semua perintah Allah Ta'ala. Sholatmu jagain yang bagus. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, pentingin. Jangan hanya gara-gara kondangan, sholatnya juga ikut kondangan. Jangan hanya gara-gara jalan-jalan, sholatnya juga jadi ikutan jalan. Jangan hanya gara-gara sibuk urusan belanja, sholatnya kemudian jadi ketinggalan. Enggak gitu caranya jalanin hidup, Bu. Enggak gitu caranya jalanin hidup. Pentingin Allah, Allah akan mementingkanmu. Jelas? Jelas? Ibu-ibu yang di luar jelas? Pentingin Allah, maka Allah akan mementingkanmu. Utamakan Allah, maka Allah akan memuliakanmu. Bagaimana kamu berharap Allah akan mengutamakanmu, memuliakanmu, jika bahkan kamu tidak melaksanakan perintah Allah dalam hidupmu? Yang bagus hubungannya sama Allah. Bangunlah di waktu malam, mulailah mengerjakan tahajud. Bu, uban udah mulai banyak di rambutmu. Kalau kamu belum mulai tahajud juga, mau nunggu kapan? Kalau kamu belum memperbaiki hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu tunggu? Tardah, saya mau mulai tahajud, hari pertama saya masuk dalam kuburan. Begitu? Nggak bisa. Begitu datang ajal menjemputmu, semuanya menjadi terlambat. Nggak bisa kamu benahi hubunganmu dengan Allah kalau sudah keduluan ajal datang menjemputmu. Nah, masalahnya ajal yang datang menjemput nih kamu nggak tahu kapan datangnya. Bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Betul, Bu? Pernah ketemu nggak orang? Kamu masih ketemu sama dia kemarin, besoknya kamu dengar dia meninggal? Pernah? Pernah? Bisa jadi itu akan menjadi kehidupan kamu juga. Bisa jadi saat kamu meninggal dunia, tetanggamu bilang, ya ampun baru ketemu kemarin di tukang sayur, sekarang udah meninggal aja. Bisa jadi. Kita nggak tahu kapan ajal datang menjemput kita. Maka karena kita nggak tahu kapan waktunya, mendingan siap-siap aja. Benerin hidup kamu, bagusin hidup kamu, sholatmu bagusin, ibadahmu bagusin, hubungan sama orang-orang bagusin, berbuat baik sama siapapun. Nah, insya Allah Allah akan selalu memberikan kepadamu kehidupan yang indah, rencana yang indah. Insya Allah kita akan dikasih hal-hal terbaik dalam kehidupan jika kita melakukan yang terbaik dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang salehah, hingga Allah pun akan selalu berbuat kebaikan-kebaikan bagimu. Insya tinggalin dosa, Dek. Tinggalin dosa, Bu, tinggalin dosa. Enggak usah ngambil hutang riba. Jangan pernah kepikiran buat ambil pinjol. Jangan pernah tertarik sama ngambil hutang-hutang. Ibu-ibu sekalian, dengerin omongan saya. Sesedikit apapun rezeki yang Allah bagi kepadamu, cukup
untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih, nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, hidup damai, jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak punya baju yang dipunyai tetangga kamu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak punya tas yang dipunya sama ipar kamu. Nggak apa-apa kalau hari lebaran nggak ganti gorden, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau emang duitnya nggak ada, nggak apa-apa Bu. Jangan maksain diri. Mau ngawinin, nggak apa-apa kok, nggak harus sampai bikin acara besar-besaran tapi ngutang. Ada yang begitu? Mana orangnya coba? Jangan. Nggak apa-apa kalau nggak beli baju seragaman. Nggak apa-apa. Daripada tahun yang kemarin belum lunas, udah ngambil aja seragaman yang sekarang. Ada yang begitu? Nggak ada ya. Tinggalin dosa. Hutang riba itu dosa ibu-ibu. Hutang yang pakai ada bunganya itu riba jatuhnya, dan itu hukumnya adalah dosa. Haram ibu-ibu sekalian. Jangan. Udah nggak apa-apa. Yang terima sama keputusan Allah, biar Allah pun memberi kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan. Semuanya bakal Allah kasih kalau kitanya meninggalkan dosa demi dosa. Jadi satu tadi apa? Percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segala sesuatu. Kita punyanya Allah. Itu tuh kalau kamu kepengen jadi seseorang yang bisa berdamai dengan takdir, itu harus kamu ingatkan terus. Kita punyanya Allah. Yang keduanya, kerjakan takwa, yaitu dengan meninggalkan dosa dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang ketiganya, belajar buat nerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada. Kamu nggak cukup mengerti apa yang terbaik buat hidupmu, tapi Allah tahu. Bu, Allah tahu penyakit kamu apa, penyakit hati kamu nih, Allah tahu. Kamu punya kesombongan, kamu punya iri dengki, kamu suka pamer urusan dunia, Allah tahu, Allah ngerti. Cinta kamu terhadap harta dunia terlalu banyak, Allah ngerti. Cinta kamu terhadap manusia, Allah ngerti. Allah mau menyehatkan imanmu, Allah mau memperbaiki hidupmu. Karenanya Allah beri kepadamu ujian-ujian untuk bisa menaikkan derajat kamu. Allah yang tahu. Maka terima terhadap ujian-ujian yang datang dalam kehidupan. Hatimu yang qanaah, hatimu yang ridho. Man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang selalu ridho dengan keputusan Allah, Allah pun bakal ridho sama dia. Siapa yang marah, protes sama takdir-takdirnya Allah, Allah pun benci kepada orang tersebut. Jangan mau jadi orang yang dibenci sama Allah. Kamu gak bakalan kuat. Jangan eyel-eyelan sama takdirnya Allah. Kamu gak bakalan kuat. Diterima aja takdirnya Allah dengan lapang dada. Maka insya Allah keadaan kamu akan jadi tenang, damai, dan kamu akan melewati semua ujian dengan cara yang terbaik.
Bu, Dek, Allah itu ibarat dokter paling hebat. Kamu sakit, kamu datang pada dokter. Dokternya nih yang tahu. Oh, kamu lagi sakit nih, perlu pil pahit. Kamu pun dikasih resep pil pahit, diminum 3 kali 1. Kerjain. Dalam hidup kita ini terkadang ada pil-pil pahit yang harus kita telan. Enggak apa-apa, enggak bahaya. Besok-besok nanti kalau saat kamu mendapatkan ujian, kamu hanya perlu mengingatkan diri kamu, nih dia nih pil pahit yang Ustazah Halimah waktu itu bilang. Enggak apa-apa, telan aja. Yang ridho dengan keputusan Allah. Insya Allah kamu telan, bikin kamu jadi sehat. Pil-pil pahit kehidupan. Bu, kamu datang ke dokter, dokternya bilang, wah ini nggak cukup pil pahit nih, penyakitnya udah agak berat, kalau yang ini harus disuntik. Sakit luar biasa, suntik. Tapi siapa di antara kita yang marah-marah sama dokter? Dokter nih punya masalah apa sama saya, Dok? Kok dokter bisa nyakitin saya kayak begini? Dokter kok nyuntik saya sakit kayak gini nih? Ada masalah apa dokter sama saya? Nggak ada kita kayak begitu. Kita akan bilang sama dokternya, makasih ya dok ya, malah kita bayar tuh dokter. Betul? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah begitu dalam kehidupan kita. Terkadang Bu, penyakit kita dalam hidup ini agak cukup berat, sehingga Allah perlu menyakiti kita. Dikasih sakit, dikasih sulit, dikasih miskin, ada orang meninggal dunia yang kita sayangi, ada orang benci sama kita, kita kemudian diperlakukan gak baik sama orang, kita dijahatin orang. Itu dia suntikan-suntikan menyakitkan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita marah-marah, ya Allah dosa apa saya kepadamu ya Allah, sampai engkau menyakiti saya seperti ini, sampai datang takdir pahit kayak begini, dosa apa saya ya Allah. Jangan begitu, dosamu banyak, dosamu banyak. Jangan nanya sama Allah, kenapa harus saya ya Allah. Allah bisa bilang, lah kenapa enggak? Kita hambanya yang ridho sama keputusan Allah, yang ridho, yang tenang hati. Makasih ya Allah atas apapun yang kau berikan dalam kehidupan saya. Nabi kayak begitu Bu. Nih manusia indah yang kita rayakan maulidnya pada bulan-bulan ini. Ibu-ibu sekalian, dikasih apapun sama Allah, beliau selalu ridho. Kalau dikasih yang enak-enak, Nabi Muhammad bilang alhamdulillah, alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi Muhammad, kalau habis makan, habis minum, Nabi Muhammad bilang, makasih ya Allah udah dikasih makan saya, makasih ya Allah udah dikasih minum saya, padahal saya nggak ada usaha apa-apa, makasih ya Allah, semuanya adalah darimu. Cakep. Senang Allah punya umat, punya hamba, punya manusia yang beliau ciptakan. Terima kasih mulu tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senang sama Nabi Muhammad kayak gitu modelannya. Dikasih makan, makasih, kasih minum, makasih, bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kata Nabi Muhammad gitu, makasih Allah udah dibangunin lagi ya Allah, makasih, padahal tadi saya habis tidur nggak sadar apa-apa kayak orang mati. Makasih ya Allah, makasih, makasih. Nabi Muhammad kayak gitu Bu, makasih mulu Nabi Muhammad itu, selalu berucap terima kasih.
Bahkan dikasih sakit, dikasih sulit, Nabi Muhammad bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Lagi sakit nih, alhamdulillah ala kulli hal. Listrik mati, padam cahaya di rumah Nabi Muhammad, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan. Makasih mulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdamai dengan takdir. Karenanya Allah pun ridho kepada Nabi Muhammad karena selalu menerima dan ridho dengan takdirnya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, resep terakhir, tips terakhir dari saya untukmu. Satu tadi, selalu ingat bahwa yang menguji kita adalah Allah. Kita semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Tinggalkan dosa, kerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan ibadah-ibadahmu yang jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi, selalu terima dengan takdirnya Allah, yang ridho hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak tahu yang terbaik, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Terkadang Bu, penyakit kita nih nggak cukup disuntik, nggak cukup dikasih pil pahit. Terkadang ada penyakit kita yang harus dioperasi. Nggak apa-apa, jalanin. Berat banget kan itu, nggak apa-apa, jalanin. Ibu-ibu sekalian, jalanin. Terkadang kita emang punya penyakit seberat itu sehingga harus mendapatkan ujian-ujian yang berat juga. Jadi kalau kamu lagi kasih ujian, ya Allah berat banget ya Allah, ingat ya Allah emang dosa saya emang banyak banget ya Allah, saya ridho ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai pengampunan atas dosa-dosa saya. Jadikanlah ya Allah ujian yang berat ini buat saya ya Allah, saya mampu menjalaninya dengan cara yang terbaik. Biar semua penyakit-penyakit saya dalam kehidupan Engkau sembuhkan ya Allah. Penyakit hati biar sehat ya Allah. Makasih ya Allah atas ujian berat ini ya Allah. Jadikanlah ampunan buat segala penyakit-penyakit maupun dosa-dosa yang telah saya jalani. Terakhir, tips terakhir dari saya ibu-ibu sekalian, deketi Nabi Muhammad. Kamu pengen jadi orang yang bisa melewati kehidupan dengan cara yang terbaik, Allah kasih kehidupan yang baik untukmu, kematian yang baik untukmu, berdamai dengan takdirmu, deketi Nabi Muhammad. Ustazah, apa kaitannya? Ujian itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mendekati Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad pembelamu. Ibu, ibarat hidup ini adalah persidangan, Allah hakimnya, Allah hakimnya, Allah penentunya. Dengan segala dosa-dosa kita, pantas banget Bu kalau Allah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya buat kita. Betul? Dosa kita banyak, ditambah sholat berantakan, ibadah pikiran yang gelambiar, sedekah nggak ikhlas. Ya Allah, ya Allah, kehidupan macam ini yang telah kita jalanin. Sama suami kita disuruh jadi istri yang solehah, tapi banyak ngomelnya, banyak marahnya, banyak nuntutnya, benar? Iya. Sama anak kita disuruh sayang, tapi ibu-ibu nih banyak banget ngomelnya. Betul Bu? Betul? Saya mah nggak pernah Bu ngomel sama anak, karena saya nggak ada anak. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nih kita dengan kehidupan yang semacam ini, kita dengan dosa-dosa yang menggunung ini, kalau Allah memutuskan hukuman yang berat, andai Allah putuskan kesengsaraan bagi kita, dunia hingga akhirat, rasanya kita pantas mendapatkannya. Tapi kita punya pembela, kita punya pengacara, namanya baginda Nabi besar Muhammad. Pembela kita, pembela kita. Deketin pembela kita, deketin pengacara kita. Nih kita berada di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi hijrah Rabiul Awal, Nabi bi'tsah Rabiul Awal, Nabi wafat Rabiul Awal. Allah jadikan bulan Rabiul Awal bulan paling enak buat kita ngedeketin Nabi Muhammad, bulan paling enak buat kita mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang deket sama Nabi Muhammad, biar kamu dibelain, biar kamu dibelain. Ketika Allah mau memutuskan hidupnya biar susah, kebanyakan dosa, sebelum Allah memutuskan, ya Allah tunggu dulu ya Allah, dia umat saya, ampuni aja dosanya ya Allah, kasih dia kesempatan lagi ya Allah, kasih dia kesempatan lagi ya Allah, dia umat saya ya Allah, saya sayang padanya ya Allah. Begitu, wahai Muhammad, iya ya Allah, berikan kesempatan padanya ya Allah. Dan itu yang selalu Nabi Muhammad lakukan buat kita umatnya. Di masa hidupnya Nabi selalu mengangkat tangannya, Bu, doain kita umatnya. Sayyidah Aisyah mengatakan, farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzati yaum, satu waktu saya bikin senang hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi karena saya senengin, Nabi doain saya. Nabi itu gitu, Bu, kalau disenengin sama orang, Nabi doain orang yang nyenengin Nabi. Katanya Nabi Muhammad, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asrat ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunin dosanya Aisyah ya Allah, yang dulu-dulu atau yang baru-baru. Ampunin dosanya Aisyah ya Allah, yang dia lakukan terang-terangan atau yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Ampunin dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu yang dia nggak tahu. Sayyidah Aisyah, Bu, seneng banget didoain sama Nabi Muhammad, sampai merah pipi beliau karena seneng. Nabi Muhammad nanya, farihti bidu'ai ya Aisyah, ini kamu seneng karena dengar doa saya untukmu wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, hadzal yaum id indi. Iya Rasul, ini hari kayak lebaran, kayak hari raya buat saya wahai Rasulullah. Senengnya hari ini ya Rasulullah, kalah lebaran ya Allah, nih hari kayak jadi hari lebaran lain buat saya. Nabi Muhammad kemudian berkata, dengerin, biar kamu kenal sama pembelamu ini. Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, inni da'autu bihadi da'wa fi kulli laylah li ummati. Aisyah, kamu harus tahu, saya doa dengan doa kayak gini tiap malam. Tiap malam saya doa dengan doa kayak gini tiap malam Aisyah, untuk umat saya. Untuk saya umatnya loh, Bu. Buat kamu umatnya. Nabi doain, ya Allah ampunin dosa umat saya, Allah ampunin dosa umat saya, Allah ampunin dosa umat saya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kamu lagi berat hidupmu, ya mungkin disebabkan karena dosa. Sebab Allah bilang, ma'asabatkum min musibah illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian musibah dalam hidup kalian, melainkan disebabkan karena dosa yang kalian perbuat sendiri. Kalau kamu lagi kepikiran mendosa anakmu, ya Allah, anak saya nih Allah, kok susah banget ya, diajakin sholat susah, diomongin susah. Atau kamu lagi kepikiran sama suamimu, kamu lagi khawatir dengan nasib orang tuamu, Bu, yang serius bangun di waktu malam, kemudian sesudahnya kamu berdoa. Nih saya ajarin, tagih doanya Nabi Muhammad untukmu, tagih ampunan yang Allah berikan kepada nabimu, sebab kamu adalah umatnya. Kamu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, saya ngerti kenapa hidup saya berat sekarang, emang dosa saya banyak ya Allah. Dosa anak saya ya Allah, saya mengkhawatirkan nasibnya ya Allah. Orang tua saya ya Allah, saya mengkhawatirkan nasib mereka. Atau kamu lagi kepikiran sama suami kamu doain, ya Allah, kesian suami saya ya Allah, tenggelam dengan dosanya. Ya Allah, saya minta kepadamu, kasih kepada kami ampunan yang telah dimintakan oleh Nabi Muhammad untuk kami umatnya. Tagih
lagi. Sebab ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad luar biasa besarnya, sampai bikin Nabi Muhammad ketika mendapatkan ampunan tersebut sujud syukur. Ayah Firosyah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas pembaringan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad bangun dari tidurnya, senyum lebar banget, sujud syukur. Habis selesai itu Sayyidah Aisyah tanya, Rasul bangun tidur seneng banget sampai sujud syukur, sampai senyum lebar banget gitu, kenapa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, qad anzalallahu ilayya ayah wa ana ala firashi. Tadi waktu saya tempat tidur tadi itu saya tidur, Allah turunkan kepada saya ayat Al-Quran, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih saya senangi daripada saya dikasih dunia seisinya. Apa ayatnya yang sampai bikin Nabi Muhammad sujud syukur ketika turun ayat tersebut? Apa ayatnya yang kata Nabi Muhammad lebih Nabi Muhammad sukai daripada dunia dan seisinya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami akan bukakan untukmu pembukaan yang sangat besar, Fathu Makkah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosamu wahai Nabi Muhammad, yang lalu maupun yang akan datang. Bu, Nabi Muhammad ngerti, Nabi Muhammad faham, Nabi Muhammad ala haq yakin, ala haqqil yakin. Nabi Muhammad mengerti dengan benar, dengan jelas. Nabi Muhammad nggak punya dosa. Sama halnya dengan nabi-nabi yang lain, nggak ada nabi ngerjain dosa. Nabi maksum. Kalau ibu-ibu belajar tauhid, Nabi Muhammad maksum, nggak punya dosa Nabi Muhammad itu. Tapi Nabi seseneng itu dapat ampunan. Nabi tahu kenapa? Karena ampunan yang turun kepada seorang Nabi bisa dibagi-bagikan kepada umatnya berupa syafaat. Ini yang kita harap, ini yang kita minta, ini yang kita tagihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih kepada kami ampunan yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad. Ini yang selalu kita minta. Rabbi faghfirli dzunubi bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ampunan yang Kau turunkan kepada Nabi Muhammad bagikan kepada kami ya Allah. Yang dekat sama Nabi Muhammad, Bu, yang dekat sama Nabi Muhammad, biar hidupmu damai, biar hidupmu tenang, biar kamu mendapatkan ampunan Allah, biar keluargamu mendapatkan ampunan Allah, sehingga kamu menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, biar nanti di saat ajal datang menjemputmu, kamu dikaruniai kematian yang baik, kematian dalam husnul khotimah. Dan biar nanti di hari sesudah kematianmu, di padang mahsyar nanti, sesudah datang hari kiamat, kamu bisa dikumpulkan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus dekat sama Nabi Muhammad. Kamu harus banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kamu harus lebih rajin mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad. Kamu harus lebih mendekat kepada Nabi Muhammad, biar kamu bisa banyak dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa bermanfaat bagimu, bisa menjadi penyebab kamu menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.